Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih Masjid Jami Baitur Rahmah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, apakah di Ramadan, di luar Ramadan, kita sering berdoa dengan doa yang pernah diajarkan Allah kepada Nabi Musa dalam surat 20 ayat 25. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang paling gampang, Rabbi yassir umurana. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami. Kenapa? Kita sadar bahwa kehidupan ini penuh dengan masalah. Hidupan ini bagian dari masalah. Masalah itu datang bertubi-tubi. Kadangkala yang satu belum ketahuan bagaimana cara menyelesaikan, datang masalah yang lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mohon ya Allah mudahkan urusan kami. Pada kesempatan yang sangat singkat, saya ingin menawarkan ada beberapa golongan kata Allah yang selalu Allah mudahkan urusannya. Ya. Ada 3 golongan kata Allah yang selalu Allah mudahkan urusannya. Dalam surat 92 pada ayat yang kelima sampai ke-7, saya bacakan tadi pas Isya. Apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang mau berbagi wa saddaqa bil wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan yakin akan balasan kebaikan surga di akhirat nanti, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah yakinlah akan berikan kemudahan-kemudahan buat kita. Jadi kalau kita ingin urusannya dimudahkan oleh Allah, yang pertama jadilah orang yang suka berbagi dengan orang lain. Ramadan ini momen yang sangat indah dan tepat untuk berbagi dengan orang lain. Gak usah banyak-banyak. Ketika takjil antarkan walaupun kolak cuma 5 mangkok. Gak harus nunggu giliran. Sekarang bukan giliran saya, gak usah. Yang punya korma berikan korma walaupun cuma 5 kilo, gak ada masalah. Yang punya gorengan bawalah gorengan untuk takjil. Takjil itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membatalkan ibadah puasa. Jadi kalau ibu bawa teh manis dan tek-tek diminum itu, 5 orang minum, ibu sendiri sama dengan ibu dapat pahala 6 orang berpuasa. Modalnya cuman teh manis. Tapi masa iya teh manis doang bawa ke masjid? Tadi dirasain sama pengurus. Emang gak ada temannya, berani banget bawa teh doang. Bawa kurma, tek-tek, kok kurmanya diambil membatalkan ibadah puasa? 1 kurma sama dengan 1 pahala orang yang membatalkan ibadah puasanya. Saya tidak akan berbicara itu. Jadilah orang yang mau berbagi dengan orang lain. Kenapa Allah sangat mengapresiasi orang yang mau berbagi kok dimudahkan urusannya? Ada 2 alasannya dalam Al-Quran. Yang pertama, karena kecenderungan hidup kita memang mencintai harta. Dalam surat yang kedua, surat apa itu Bu? Ya surat yang ketiga Ali Imran 14, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, terus ke belakang. Memang kecenderungan manusia itu mencintai ya lawan jenis, mencintai harta, anak, keturunan, perusahaan dan semacamnya. Jadi ketika orang mencintai harta kok suruh berbagi dengan orang lain adalah butuh perjuangan yang luar biasa. Makanya ketika kita berbagi, kata Al-Quran apa? Wa atal mal ala hubbi.
Kalau berbagi dengan orang lain, jangan memberikan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Kita sendiri nggak suka, kok diberikan pada orang lain, nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Yang menerima bukan tempat sampah, bukan pembuangan barang-barang tidak berguna. Wa atal mal ala hubbi, berikan harta yang dicintai. Bahkan awal surat yang keempat itu lan tanal bir hatta tunfiku mimma tuhibbun, yang dicintai. Yang nggak dicintai nggak dapat apa-apa. Makanya kalau ada musibah di mana-mana, menerima pakaian lain pakai udah nggak pakai layak juga dikasih orang lain, sama aja membuang sampah tempat orang yang tertimpa musibah. Karena cinta itulah yang membuat kita harus penuh berjuangan berbagi dengan orang lain, walaupun hanya sesuap nasi ataupun sepiring nasi. Yang kedua, kata Al-Quran, wa ini mur'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus. Kenapa orang yang mau berbagi Allah mudahkan urusannya? Karena memang watak tabiat naluri manusia aslinya itu pelit. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran. Wa uhdiratil anfusus, walaupun ini perjuangan luar biasa ayat ini dalam surat keempat ayat 128 itu. Memang watak naluri manusia memang pelit. Melawan kepelitan itu kan luar biasa. Jangankan orang yang dermawan, Bu, sesama pelitnya nggak suka. Sesama pelitnya tuh nggak suka. Lu pelit, padahal dia juga pelit. Apa artinya? Ketika ada orang yang mau berbagi, Allah luar biasa mengapresiasinya. Makanya kata Allah, orang yang suka berbagi gak usah sulit-sulit, nanti aku yang membantu menyelesaikan persoalannya. Yang penting kita mau berbagi. Ramadan saat yang sangat tepat. Saya tidak akan membahas, Bu, kalau berbagi seperti apa enggak. Contoh pada zaman Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ada seorang suami istri. Kehidupannya susah banget, Ibu. Kalau Ibu nggak susah, sulitnya minta ampun. Tetapi penuh ketakwaan kepada Allah, nggak pernah terpengaruh dengan apapun yang dilarang oleh Allah, tetap beristiqomah di jalan Allah. Dalam keadaan sulit, makan sulit. Lalu sang perempuan, biasa kan ibu-ibu suka ngulik-ngulik bapaknya, Pak, mbok sekali-kali ayo minta kepada Nabi Musa biar kita didoakan setahun saja kaya. Biar ngalami kaya setahun aja, Pak. Kata suaminya, malu, Mak. Gak apa-apa, Mak. Coba datang ke Nabi Musa. Kan doanya manjur dia. Akhirnya memberanikan diri sang ayah. Wahai Nabi Allah Musa, kita hidup penuh dengan kesusahan. Saya ingin dengan istri merasakan bagaimana jadi orang kaya setahun aja, Nabi Musa. Kata Nabi Musa, oke, nanti saya doakan. Singkat cerita, Nabi Musa, ya Allah, berikan kekayaan pada hambamu ini setahun aja. Kata Allah, oke, saya berikan. Singkat cerita, kaya beneran. Di tengah-tengah kekayaannya, dia nggak pernah berhenti berbagi dengan orang lain. Kenapa? Kata dia, ini kesempatan berbagi hanya setahun, besok udah nggak ada lagi. Akhirnya setahun nggak berhenti, 2 tahun nggak berhenti, 3 tahun nggak berhenti. Nabi Musa protes, ya Rob, kita mintanya setahun, kenapa sampai bertahun-tahun dia nggak diambil hartanya? Apa kata Allah? Lah ngapain saya ngambil? Tugas saya sudah diambil dia semua. Berbagi dengan orang lain kasih dia, nyantuin tangganya dia semua, anak yatim dia mengcover. Saya sudah mengurangi kerjaan saya, kata Allah. Apa artinya? Berbagi dengan orang lain ternyata awalnya janji setahun menjadi 5 tahun lebih sampai akhir hayatnya. Makanya orang yang suka berbagi itu insya Allah mudahkan urusannya, yang pertama. Yang kedua, orang yang suka berbagi akan mendapatkan ketentraman. Karena siapapun yang pernah menerima sedekah pemberian kita pasti terbesit dalam hatinya berdoa. Makanya kata Allah, sholli alaihim, doakan orang yang memberi itu. Kalau amil yang menerima, amil doakan siapa yang membayar zakat maupun sedekah itu. Kalau nanti amil berikan kepada mustahik, mustahiknya juga doakan siapa yang memberikan sedekah itu. Sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, doa mereka menentramkan jiwanya. Ketentraman itu nilainya mahal.
Banyak orang penuh dengan kecukupan, kekayaan banyak, tapi nggak tentram batinnya, gelisah melulu. Ketika seminggu bingung pulang dari puncak, hari Jumat bingung lagi kemana lagi. Kenapa? Nggak betah di rumahnya, nggak tentram hatinya. Dan hebatnya yang terakhir, orang yang suka berbagi kata Allah. Mohon maaf ibu, dalam hidup ini orang yang bodoh biasanya bisa dikalahkan oleh orang yang pinter. Orang yang pinter suka bisa dikalahkan oleh orang yang licik. Tetapi semua itu bisa dikalahkan dengan faktor keberuntungan. Keberuntungan gak ada rumusnya. Al-Quran menawarkan ada 2 ayat yang sama persis ujungnya. Dalam surat 63 dan surat 59 itu apa kata Allah? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang sanggup menjaga dirinya dari kekikiran, dari kebakhilan, kepelitan, dialah yang akan menjadi orang yang beruntung hidupnya. Makanya kadang-kala orang yang mudah berbagi, mohon maaf, gak dinyana-nyana kata orang Betawi, gak disangka-sangka, kok dilalah bahasanya, ada aja kemudahan-kemudahan. Kita berharap mudah-mudahan apapun yang pernah kita berikan, yang pertama akan menenteramkan hati kita. Yang kedua, mudah-mudahan akan memberikan kemudahan-kemudahan pada urusan kita. Dan yang ketiga, dengan apapun yang pernah kita berikan, dan insya Allah terus akan berbagi dengan orang lain sesuai dengan kemampuan kita, akan menggugah Allah berikan keberuntungan dalam hidup kita. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dengan berbagi dengan orang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.